Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kembali hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Saat Teduh Kristen. Saudara, renungan hari ini terambil dari kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya, dia mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, satu tema yang kita renungkan pada hari ini, yaitu bersyukur di tengah ketidaksempurnaan hidup. Hari ini saya akan membahas bagian yang pertama. Saudara kasih dalam Tuhan, menurut saudara, hal apakah yang mudah untuk dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan? Salah satunya ialah mengucap syukur. Ketika semua berjalan dengan baik, badan sehat, dompet tebal, apapun yang kita inginkan terpenuhi, pastinya kita akan sangat mudah berkata, "Puji Tuhan, Allah itu baik." Betul? Tetapi apa yang terjadi bila yang sebaliknya terjadi dalam kehidupan kita? Jika suatu saat masalah datang menerpa hidup kita, bisa saja karena sakit penyakit, karena bencana, atau karena perbuatan jahat orang lain, atau sebab yang lain, mungkinkah pada saat seperti itu kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Mungkinkah di tengah penderitaan dan ketidaksempurnaan hidup yang kita alami, kita masih tetap berfokus kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan ada seorang bernama Ayub. Ayub adalah seorang yang spesial di hadapan Tuhan dan di hadapan masyarakat. Oleh karena apa? Dari segi rohani, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, serta takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub hidup dalam kerohanian yang baik. Itu terbukti dari caranya setiap hari mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia juga menjalankan fungsi imam di dalam keluarga dengan baik dan mendapat pujian langsung daripada Tuhan. Dari segi harta, ia seorang yang kaya raya. Ia memiliki ribuan kambing domba, ribuan unta, ratusan pasang lembu, ratusan keledai, dan budak-budak yang tak terhitung jumlahnya. Oh, sungguh luar biasa. Dari segi sosial, Ayub merupakan seorang yang dermawan, yang memperhatikan kepada sesamanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sungguh pribadi yang luar biasa. Sehingga pujian ini bukan hanya datang dari manusia, tapi datang dari Allah. Tetapi apakah karena kesalehannya, karena kebaikannya, ia lantas tak mengalami masalah? Ternyata tidak demikian. Justru ia mengalami musibah dan bencana demi bencana di dalam kehidupannya. Alkitab mencatat dengan jelas sekali, ia kehilangan kekayaannya, ia kehilangan keluarganya, ia kehilangan kesehatannya. Saudara, sebagai manusia normal, Ayub mengalami syok mental. Dikatakan Ayub berdiri lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Ayub mengalami syok mental, ia terkejut dengan apa yang terjadi. Why and why? Kenapa ini terjadi kepadaku? Apa salahku sampai aku mengalami hal seperti ini? Namun Ayub tidak lari daripada kenyataan. Ayub tahu dan sadar atas apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. Ia kehilangan apa yang dimilikinya. Ia kehilangan anak-anaknya. Ia kehilangan martabatnya sebagai orang terpandang. Namun ia tidak lari dari kenyataan yang terjadi. Ia tidak menjadi gila dan lepas kontrol ketika kehilangan atas apa yang dimilikinya. Saudara, sewaktu ia duduk di atas tumpukan abu, dipenuhi oleh bisul dari ujung kepala sampai ujung kaki, normalnya dia akan berkata seperti istri Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu dan ibumu." Tapi Ayub dengan tegas mengatakan, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya apa? Ayub tidak kehilangan keyakinan, kepercayaannya bahwa Allah lah yang memegang kendali kehidupannya. Bahkan Ayub tidak menyalahkan siapapun juga.
Dan bacaan yang kita baca, kita tidak mendapati Ayub marah atau menyalahkan orang-orang Sheba, orang-orang Kasdim yang telah merampas kambing domba, lembu sapi dimilikinya, atau berniat membalas dendam kepada mereka. Ayub juga tidak marah dan menyalahkan Tuhan ketika petir dan angin topan membunuh anak-anaknya. Ayub tidak menggugat Tuhan dengan berkata, "Bukankah aku telah hidup saleh di hadapan-Mu Tuhan? Bukankah aku telah menjadi orang yang dermawan? Tapi mengapa Engkau menimpakan segala yang buruk kepadaku?" Ayub tidak lakukan semua itu. Bahkan Alkitab yang kita baca dikatakan tadi, Ayub datang dan menyembah kepada Tuhan. Ayub bersujud sampai muka ke tanah dan menyembah kepada Tuhan. Sikap ini ada sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Suatu sikap yang menunjukkan ketidakberdayaan, ketidakmampuannya untuk mengerti atas apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Sekalipun Ayub seorang yang kaya, orang yang terpandang pada saat itu, namun Ayub tidak menunjukkan egonya. Dia tidak menjadi sombong dan menyalahkan Tuhan, tapi dia merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan. Dia menyembah Tuhan, meminta hikmat, meminta kekuatan atas apa yang sedang terjadi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena itu dengan segala kehancuran hatinya, dia datang kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga ia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Kita mendapati Ayub dapat tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah ketidaksempurnaan hidupnya. Oleh karena apa? Yang pertama, karena Ayub menyadari siapakah dirinya. Ia hanyalah debu tanah di hadapan Tuhan. Ia hanya ciptaan dan Tuhan penciptanya. Sebagai debu tanah, sebagai ciptaan, dia sadar betul, dia tahu betul akan siapa dirinya. Sehingga dia tidak berani untuk menyalahkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, apapun keberadaan kita pada hari ini, mari kita memandang jauh dengan mata iman kita, bahwa kita hanya debu tanah yang diberikan oleh Tuhan kehidupan. Harus kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita bersyukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan lebih lagi kita bersyukur karena Allah bersama dengan kita. Bahkan Alkitab katakan Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itu jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Jangan kita pernah bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi tetaplah bersyukur dan minta kekuatan kepada Tuhan menjalani kehidupan ini. Kiranya renungan hari ini menjadi berkat buat saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kadangkala kami menjadi marah kepadamu. Kadangkala kami kesal, bahkan kami bersungut-sungut kepadamu Tuhan, ketika kesusahan, kesulitan datang menimpa kami. Ampuni kami Tuhan, dan segala kebodohan kami, sering kali kami Tuhan tidak bersyukur kepadamu. Tapi pagi ini Tuhan, biar firman mengajari kami, bahwa kami hanya debu tanah di hadapan Engkau, yang diberikan kehidupan oleh Engkau. Seharusnya kami Tuhan hidup boleh semakin memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekalipun ada bagian yang harus kami lalui dan keadaan yang sulit Tuhan, biar kami tetap bersandar kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami datang berdoa untuk saudara-saudari kami. Engkau tahu keberadaan mereka satu demi satu ya Tuhan. Yang sakit, biar Tuhan melawat mereka, menjamah mereka, menyembuhkan mereka. Mereka yang bergumul dengan masalah akan ekonomi, keuangan mereka, Tuhan Engkau juga buka jalan Tuhan. Engkau yang campur tangan. Kami percaya bahwa Engkau yang memiliki segala sesuatunya Tuhan. Langit bumi ada kepunyaan-Mu Tuhan. Bagi kami sedang bergumul dengan masalah keluarga, Tuhan tolonglah, Tuhan berkatilah, Tuhan pulihkan keadaan kami, berikan kami keharmonisan, berikan damai sejahtera. Bagi kami bergumul dengan masalah anak Tuhan, yang nakal, yang sulit diatur, Tuhan juga tolong, berikanlah pertolongan-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus berkati setiap saudara-saudari kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini, yang bekerja, yang ke kantor, yang berdagang, yang studi. Engkau berkati semua ya Tuhan. Biar penyertaan-Mu menyertai akan kami sekalian. Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupakan berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, akan bangsa ini butuh anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan dalam masalah kesehatan karena penyebaran virus corona Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan mengatasi masalah ekonomi ya Tuhan, supaya tidak semakin terpuruk Tuhan dan menimbulkan banyak pengangguran ya Tuhan. Berkati masalah keamanan Tuhan, Engkau jagai bangsa ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami, inilah pengharapan kami yang kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan, yang mempunyai kuasa, yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya, yaitu Tuhan kami, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.